Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, saat ini kembali kita bertemu di dalam ibadah kebaktian anak dan remaja yang dilaksanakan secara online. Walaupun kita melaksanakannya dari rumah, mari kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri kita dengan baju yang rapi dan sopan seperti di dalam gereja. Mari kita bersama memuji Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Kita siapkan hati kita. Selamat beribadah adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kakak harap semuanya kabarnya baik, luar biasa. Yes, boom. Iya, pagi ini kita kembali lagi ibadah sekolah minggu kita. Walaupun ibadahnya secara online, tetapi adik-adik tidak boleh bersedia. Walaupun kakaknya ada di sini, adik-adik ada di rumah, tapi kita harus semangat karena kita mau memuji siapa? Memuji Tuhan. Iya, kalau begitu kakak mau tanya dulu. Sudah siap semua ibadah? Iya, kakak harap semuanya sudah siap ya. Walaupun kita di rumah, bajunya sudah rapi belum? Iya, Alkitabnya sudah ada. Uang persembahannya? Iya, kalau semuanya sudah siap, bajunya sudah rapi, Alkitabnya sudah ada, uang persembahannya sudah ada, berarti kita sudah siap untuk beribadah. Iya, saya jemput adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan, kita nyanyi dari terbit matahari. Ya, pakai gerakan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Iya. Jadi adik-adik, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kita harus tetap memuji siapa? Memuji Tuhan. Iya, saat ini kita akan berdoa. Adik-adik semuanya lipat tangan ya. Tutup matanya, duduknya yang tenang, kita mau berdoa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru lagi yang Tuhan masih karuniakan buat kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang Kau masih berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami.
Kiranya Tuhan tolong ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah Tuhan, Engkau mau menjagai kami, Tuhan mau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Ida. Namun sebelumnya kita angkat dulu satu pujian. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar, ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar, ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Shalom, selamat pagi adik-adik yang kekasih. Senang sekali saat ini kita bersama-sama masih dapat melaksanakan ibadah. Meskipun kita masih melaksanakan ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita bersama-sama baca dan dengarkan, kakak persiapkan dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Tapi sebelumnya, biarkan Alkitab kita terbuka dan mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kasih karunia-Mu yang telah melayakkan kami anak-anak-Mu untuk datang beribadah. Tuhan, saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau memberkati kami anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan bersama sebentar, itu dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami. Bagi hamba-Mu ya Tuhan, yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah Tuhan mau memberkati, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca, kembali kakak ulang, dari Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Oleh Lembaga Alkitab diberikan judul Perumpamaan tentang Talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil,
aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menuai. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih, kita bersama-sama sudah membaca firman Tuhan dari Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Dari pembacaan kita pada saat ini diberikan satu tema, yaitu perumpamaan talenta. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak apa itu talenta? Ya, tentu adik-adik di rumah pasti ada yang tahu ya. Talenta itu sama dengan kemampuan atau kepandaian yang Tuhan anugerahkan kepada umatnya. Masing-masing kita diberikan kepercayaan. Masing-masing kita diberikan tanggung jawab untuk kita dapat mengembangkan, untuk kita dapat menjaganya. Jadi, talenta itu sekali lagi kakak sampaikan bahwa talenta itu sama dengan kemampuan atau kepandaian yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam pembacaan kita yang kita sudah baca bersama-sama tadi, di situ menceritakan seorang tuan yang hendak bepergian ke luar negeri. Sang tuan ini sebelum dia pergi, dia ingin mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Karena itu dipanggillah beberapa hambanya. Hamba yang pertama diberikan kepercayaan 5 talenta. Hamba yang kedua diberikan kepercayaan 2 talenta. Dan hamba yang berikutnya diberikan kepercayaan 1 talenta. Dan masing-masing tuannya memberikan menurut kesanggupan dari hamba-hambanya ini. Kemudian pergilah sang tuan ini. Beberapa waktu kemudian pulanglah sang tuan ini
Kemudian ia mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dipanggillah hamba yang pertama yang tadi dipercayakan 5 talenta. Dengan senang hati, sang hamba ini menceritakan bahwa Tuhan, saya sudah berhasil mengembangkan, saya sudah berhasil menjalankan uang yang Tuhan percayakan kepada saya. Sehingga saya bisa menambah atau meraih keuntungan 5 talenta lagi. Kemudian datang pula hamba yang berikutnya yang diberikan 2 talenta. Sama seperti hamba yang pertama tadi, dengan sukacita dia menyampaikan kepada tuannya bahwa dia pun sudah mengembangkan apa yang dipercayakan atau dia sudah menjalankan apa yang dipercayakan oleh tuannya. Dengan senangnya dia menceritakan bahwa dia berhasil meraih atau mendapatkan laba atau keuntungan 2 lagi dari yang sebelumnya diberikan oleh tuannya. Dan tentunya dari kedua hamba ini tuannya menjadi senang dan menganggap bahwa hambanya ini adalah hamba yang baik dan setia karena dia sudah berhasil menjaga kepercayaan yang diberikan oleh tuannya. Kemudian datanglah hamba yang berikutnya yang dipercayakan 1 talenta. Apa yang terjadi? Rupanya sang hamba yang ketiga ini yang dipercayakan 1 talenta, karena takutnya dia bukannya pergi mengembangkan atau menjalankan uang yang dipercayakan kepadanya, tetapi dia malah menggali lubang dan mengubur atau menyimpan uang tuannya itu ke dalam tanah. Nah, adik-adik yang kekasih, apa yang dilakukan oleh hamba yang dipercayakan 1 talenta ini tentu membuat hati tuannya menjadi sedih. Dia menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh hambanya ini itu tidaklah benar karena tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Dan hamba yang ketiga ini dianggap sebagai hamba yang jahat dan malas. Nah, adik-adik yang kekasih, dari cerita ini atau dari kebenaran firman Tuhan ini tentang hamba tadi, yang manakah yang sudah membuat hati tuannya senang? Tentunya hamba yang pertama yang dipercayakan 5 talenta dan hamba yang kedua yang dipercayakan 2 talenta. Dia berhasil membuat tuannya senang sehingga dia dianggap menjadi hamba yang baik dan setia. Berbeda halnya dengan hamba yang ketiga tadi yang dipercayakan 1 talenta. Hamba ini dianggap bahwa dia adalah hamba yang jahat dan malas. Nah, adik-adik yang kekasih, tentunya kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya kerinduan untuk menjadi hamba yang baik, untuk menjadi hamba yang setia. Kita juga punya kerinduan untuk mau menyenangkan hati Tuhan atau hati Tuhan kita. Nah, tentunya bagaimanakah caranya sehingga itu dapat kita lakukan? Kita dapat menyenangkan hati Tuhan kita. Di saat Tuhan memberikan kita talenta, itu artinya Dia memberikan kita kepercayaan. Dia percaya bahwa kita pun dapat mengembangkan talenta itu. Tuhan menganggap bahwa kita bisa, kita sanggup untuk mengembangkan talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Adik-adik yang kekasih, kerinduan kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, talenta yang kita miliki, mari kita juga mengembangkan itu. Kalau kita dikasih karunia atau kita dikasih talenta, pandai bernyanyi, ayo kita jangan malas-malas. Kita harus rajin. Kalau kakak-kakak pengasuh memanggil kita atau mengajak kita untuk bersama-sama berlatih di gereja, ayo dengan sukacita, dengan semangat kita datang.
mari kita kembangkan talenta bernyanyi kita. Kalau Tuhan kasih kita talenta kepandaian, terus kita sudah belajar dengan giat, tetapi apa yang kita kerjakan itu kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan kita. Tentunya kita jangan berkecil hati juga. Karena Tuhan sudah tahu semuanya apa yang kita lakukan. Tuhan tahu sampai di mana kesanggupan kita. Kita jangan berkecil hati. Kita jangan merasa, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memakai kita. Mari adik-adikku sekalian, mari dengan sukacita kita mengembangkan, kita pakai talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang datang kepada kita pagi hari ini. Kiranya itu dapat memberkati kita, memberkati adik-adik semua. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Ida. Ya, tadi ceritanya tentang apa? Tentang talenta. Jadi Tuhan memberikan kita masing-masing talenta yang kita harus pergunakan. Nah, sudahkah kita pergunakan talentanya kita dengan baik? Iya, kakak harap adik-adik semua sudah menggunakan talentanya dengan baik. Sehingga Tuhan juga senang karena kita sudah mempergunakan talenta itu dengan baik. Ya, sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sudah siapkan uang persembahannya? Iya, sudah. Kalau begitu kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita ulang sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari semua duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak sekolah minggumu datang mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya apa yang telah kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami pun telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa Tuhan telah memberi kepada masing-masing kami talenta. Tuhan tolong kami untuk mengenal dan mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan. Sehingga nantinya ya Tuhan, lewat talenta-talenta tersebut kami dapat menjadi berkat dan menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan Yesus, mohon lindungi kami dalam setiap aktivitas kami di rumah kami masing-masing, baik itu dalam bermain, baik itu dalam belajar, ataupun dalam kebersamaan kami dengan orang tua kami di rumah. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang membahayakan kami Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur bersama dengan teman-teman kami yang boleh berulang tahun selama seminggu ini. Terima kasih Tuhan atas ketambahan usia yang boleh teman-teman kami alami. Terimalah syukur mereka dan berkati kehidupan mereka selanjutnya agar senantiasa dalam penyertaan Tuhan.
Kami pun berdoa buat teman-teman kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, berkatilah makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga apa yang menjadi harapan mereka untuk segera sehat, segera pulih, boleh mereka terima seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan kiranya memberikan kesehatan, semangat dalam mereka bekerja, berusaha, memenuhi kebutuhan keluarga kami. Juga kami berdoa buat Ibu Pendeta berserta dengan keluarga, para majelis, kakak-kakak pengasuh. Tuhan kiranya memberikan kesehatan, semangat dalam mereka menjalankan pelayanan mereka dan aktivitas mereka sehari-hari. Kiranya ya Tuhan, mereka selalu ada dalam lindungan Tuhan dan mereka senantiasa bersuka cita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pemerintah kami. Tuhan kiranya memberikan hikmat, pengetahuan dalam mengusahakan segala sesuatu untuk perbaikan ekonomi dan keamanan negara kami, sehingga segala sesuatunya ya Tuhan boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan, penyebaran virus corona masih sangat tinggi di negara kami, bahkan di dunia Tuhan. Kami memohon kepadamu, berikan kami hikmat agar semua pihak boleh mengambil bagian, boleh mengikuti segala anjuran-anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga harapan kami untuk kembali kepada keadaan yang normal boleh segera terwujud seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati agar persembahan kami ini boleh dipakai dalam pelayanan di jemaat kami. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, saya jemput adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Lagunya Aku Anak Terang. Nyanyinya yang semangat ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, saat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Ya, kita ulang sekali lagi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang,
taat yang Tuhan perintah, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Ya, kita akan menerima berkat Tuhan. Untuk itu, saya persilakan adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa, kita akan berbicara kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini, mulai dari awal hingga berakhirnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jalan dalam suka, jalan dalam